Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang dinamika dan keseimbangan benda tegar, lanjutan dari video sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengetahui di dalam dinamika rotasi itu ada yang namanya torsi atau momen gaya, di mana torsi ini didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya dengan momennya, atau dirumuskan dengan tau sama dengan F R sin theta. Nah, adapun momen inersia dia dirumuskan dengan I sama dengan mR² kuadrat. Oke, masih ingat ya? Nah, kemudian kita lanjutkan ke analisis masalah dinamika rotasi benda tegar. Oke, nah di sini analisis masalah dinamika rotasi benda tegar. Nah, di sini ada suatu contoh sketsa soal. Ini ada di buku paket kelas fisika kelas 11, itu halaman 20 kalau kalian punya buku paket ini ya. Di situ ada soal, perhatikan sistem katrol pada gambar. Nah, katrol berbentuk lempeng pejal homogen bermassa 2M. Di sini katrolnya bermassa 2M dengan jari-jari R, jari-jarinya R. Sedangkan beban bermassa M, ini bebannya diikat pada tali tanpa massa yang dililitkan pada katrol dan semua gesekan diabaikan. Sistem dilepas sehingga bergerak dari keadaan diam. Percepatan sudut rotasi katrol dinyatakan dalam percepatan gravitasi G adalah, nah ini yang sudah saya singgung di awal, bahwa dinamika rotasi itu dia analog dengan dinamika partikel. Kalau atau dinamika translasi ya. Nah, kalau di dalam dinamika translasi itu kita sudah pernah Ibu ajarkan ya untuk mencari percepatan. Misalnya di sini percepatan balok ketika dia turun gitu kan ya. Tetapi katrolnya kita abaikan karena katrolnya kita anggap tidak berputar. Nah, dalam permasalahan kali ini itu katrolnya berputar dengan jari-jarinya di sini R sebagai porosnya nanti. Nah, maka apa yang akan kita lakukan? Kita harus meninjau masing-masing. Pertama kita tinjau katrolnya, kemudian kedua kita tinjau si balok. Nah, pada katrol di sini perhatikan, pada katrol itu terdapat 3 gaya. Yang pertama gaya berat dari katrol yang arahnya selalu menuju pusat bumi ya, atau searah kecepatan gravitasi. Gaya berat masih ingat ya. Nah, karena masanya 2M ya, massa katrolnya 2M, maka gaya beratnya di sini 2M dikali G. Kemudian ada gaya tegangan tali pengikatnya yang ke atas ini T1. Kemudian ada juga gaya tegangan tali yang di sini. Nah, berarti di sini ada 3 gaya yang bekerja pada katrol. Nah, karena dia bergerak berotasi, maka gaya ini berputar. Dia katrolnya berputar memutari porosnya, kan? Berarti gayanya berputar terhadap sumbunya, terhadap porosnya. Nah, maka kita tahu bahwa I sama dengan momen inersianya untuk katrol, I kan sama dengan setengah mR kuadrat. Karena massa dari katrolnya adalah 2M, maka kita masukkan 1/2 dikali 2M R kuadrat. Maka momen inersia untuk katrolnya adalah mR kuadrat. Nah, kemudian kita gunakan persamaan sigma tau sama dengan I dikali alfa. Ini analog dengan persamaan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Tapi kita dalam dinamika rotasi, sigma tau sama dengan I dikali alfa. Ini sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Nah, sigma tau jumlah gaya. Di sini gaya yang memutarinya adalah yang
porosnya di sini kan berarti gaya yang ini, gaya tegangan talinya. Maka tau T gayanya, taunya kan T dikali R. R-nya jari-jarinya, jari-jari si katrol. Maka di sini T dikali R sama dengan I dikali alfa, I-nya MR kuadrat dikali alfa. Maka didapat persamaan pertama yaitu T sama dengan MR dikali alfa. Di sini cara dapat di sini paham. Kemudian kita tinjau lagi si balok. Baloknya kan bergerak ke bawah, berarti arah translasi. Percepatannya ke bawah. Ada gaya yang bekerja yaitu gaya berat balok yang arahnya ke bawah juga, dan tegangan talinya, arah tegangan talinya ke atas. Karena dia percepatannya ke bawah, kita masukkan ke persamaan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, yang searah dengan percepatan kan positif, berarti M dikali G dikurang T. Karena T-nya ke atas berlawanan dengan arah percepatannya, makanya di sini dikurang. Jadi MG dikurang T sama dengan M dikali A, di mana A-nya itu adalah alfa dikali R. Nah, M dikali alfa dikali R. Nah, T di sini kita ganti dengan persamaan 1. Persamaan 1. Jadi nilai T sama dengan MR dikali alfa itu kita masukkan ke persamaan 2. Nah, sehingga didapat MG dikurang MR dikali alfa sama dengan MR dikali alfa. Di sini negatif MR alfa kita pindah ruas jadi positif ya. Jadi sisa didapat MG sama dengan 2 MR dikali alfa. Ya, M-nya kita coret, maka diperolehlah percepatan rotasi katrol, percepatan sudut katrol itu adalah alfa sama dengan G per 2R. Ini salah satu contoh analisis masalah dinamika rotasi benda tegar. Oke, selanjutnya ada contoh-contoh soal lain di buku paket, bisa kalian baca dan dipahami. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu tentang pemecahan masalah dinamika rotasi dengan hukum kekekalan energi. Nah, kita sudah mengetahui ya bahwa ketika ada suatu benda bermassa M yang bergerak translasi dengan kecepatan V, maka benda yang bergerak tersebut memiliki energi kinetik, di mana energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, bagaimana ketika benda itu menggelinding? Nah, kalau dia menggelinding kan berarti konsepnya dia bergerak translasi dan juga bergerak rotasi. Jadi bergerak translasi dan bergerak rotasi atau berputar. Nah, sama. Jadi ketika bergerak translasi dia memiliki energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. Ketika dia bergerak rotasi juga ada energi kinetik rotasinya yaitu sebesar setengah I omega kuadrat. Setengah I omega kuadrat. Ini analog juga ya, jadi kan I-nya sama dengan massa, kemudian omeganya analog dengan kecepatan. Ini moment inersia dan omeganya adalah kecepatan sudut. Nah, adapun energi kinetik benda yang menggelinding berarti energi kinetiknya adalah energi kinetik total, di mana dia bergerak secara translasi dan juga rotasi. Berarti energi kinetik totalnya adalah energi kinetik translasinya ditambah dengan energi kinetik rotasi, yaitu setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Selanjutnya ada yang namanya hukum kekekalan momentum sudut. Kalau di kelas 10 itu kita sudah mempelajari tentang hukum kekekalan momentum linier. Nah, ketika dia hukum kekekalan momentum linier itu berlaku pada benda yang bergerak translasi juga. Nah, kalau momentum sudut pada benda yang berrotasi. Ya, di sini ya sudah tertulis bahwa momentum sudut itu analog juga dengan momentum linier. Nah, momentum sudut itu dilambangkan dengan huruf L besar,
dirumuskan dengan L sama dengan I dikali omega. Atau I-nya kita ganti dengan, ya, berarti kan di sini I-nya mr kuadrat, kemudian omeganya P dibagi R, maka diperolehlah persamaan yang lain, yaitu L sama dengan mr dikali P. Nah, adapun ketentuan untuk menentukan arah dari momentum sudut itu berdasarkan aturan tangan kanan. Sini sesuai dengan gambar di mana jempol itu arah ibu jari, itu menunjukkan atau menyatakan arah dari momentum sudutnya. Kemudian keempat jari kita itu menunjukkan arah rotasinya. Momentum sudut adalah suatu besaran vektor yang arahnya diberikan oleh aturan tangan. Yaitu nanti kita bahas contoh-contoh soalnya. Nah, hukum kekalan momentum sudut, kaitannya antara momentum sudut dengan torsi. Nah, di sini dalam momentum linear kan ada persamaan ini, F sama dengan P dibagi T, dimana P-nya ini adalah momentum, jadi D M dikali P per dt. Nah, kita masukkan persamaannya, di mana F di sini adalah F dikali R, kemudian MR, oh ya ini disamakan berarti antara ruas kiri dan ruas kanan, sehingga diperoleh hubungan antara torsi dengan momentum sudut itu adalah tau sama dengan dl dt, momentum sudut terhadap waktu. Nah, ini yang terakhir, formulasi hukum kekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Jika tau dl dt sama dengan 0, maka momentum sudutnya adalah konstan. Ketika momentum sudutnya konstan, maka berlaku hukum kekekalan momentum sudut yang berbunyi, jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma tau sama dengan 0, momentum sudut sistem adalah kekal atau besarnya sama. Nah, ini besarnya sama. Contohnya penerapan dari momentum sudut itu adalah pada penari balet. Pada penari balet ketika dia posisinya merentangkan tangan dan ketika tangannya dirapatkan gitu ya, seperti gambar. Nah, L1 sama dengan L2 ini persamaan hukum kekalan momentum sudut, di mana I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Jadi momentumnya adalah momentum sudutnya adalah kekal. Nah, kalau di sini pada penerapannya, jadi ketika pada seorang penari balet itu ketika dia merentangkan kedua tangannya, momen inersianya besar dan kecepatan sudutnya kecil. Sementara ketika dia merapatkan kedua tangannya, momen inersianya kecil dan omeganya atau kecepatan sudutnya itu besar. Oke. Sampai di sini Bu rasa untuk penjelasan kita pada pertemuan kali ini. Untuk contoh soalnya nanti Ibu bahas di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.